Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Oktara Nika Purnomo dari kelas Akuntansi 3C, Prodi D3 Akuntansi dengan NIM 203255014. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah TABK. Dosen pengampu Ibu Putri Awalina, SEMSA. Nah, jadi di mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan dari auditing. Dalam mata kuliah ini, kami diajarkan bagaimana mengolah data-data transaksi yang berasal dari perusahaan, di mana ada kemungkinan file data-data perusahaan yang diserahkan kepada auditor tidak bisa dibuka di sembarang tempat atau sembarang aplikasi. Nah, jadi seorang auditor harus paham bagaimana mengolah data tersebut sehingga dapat mempermudahkannya dalam menjalankan tugasnya. Dalam melakukan pengolahan data tersebut, seorang auditor salah satunya dapat menggunakan aplikasi ACL. Nah, teman-teman tahu nggak apa sih ACL itu? ACL atau Audit Common Language merupakan salah satu jenis audit software yang termasuk dalam kategori Generalized Audit Software atau GAS. Nah, apa itu GAS? Menurut IFIC 2003, GAS merupakan program komputer yang membantu auditor untuk mengakses file data klien komputer, mengekstrak data yang relevan, dan melaksanakan fungsi audit tertentu seperti penambahan atau perbandingan. Kemudian, seperti halnya aplikasi GIS lainnya, ACL hanya dapat digunakan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti yang dihasilkan dari pemrosesan transaksi perusahaan, sehingga ACL lebih cenderung digunakan untuk menilai post-transaction daripada current transaction. Oleh karena itu, ACL lebih berorientasi pada pendekatan auditing around the computer daripada auditing through the computer. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah dengan aplikasi ACL hanya sebatas pendekatan audit di mana auditor memperlakukan komputer sebagai black box atau sebagai media. Artinya pemrosesan, pengujian suatu data di audit tidak dapat dilakukan secara langsung atau tidak dapat diuji secara langsung melalui aplikasi ACL. Nah, aplikasi ACL ini ada beberapa fungsi yang dapat digunakan. Salah satunya yaitu ekstrak data. Nah, apa sih ekstrak data itu? Jadi, ekstrak data digunakan untuk mengekstrak file-file semua file atau beberapa file yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan, suatu auditor. Nah, ekstrak data ini lebih mudahnya adalah digunakan untuk mengelompokkan file-file sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi misalkan kita mau mengelompokkan berdasarkan uh, jenis kode pekerjaannya. Nah, kita dapat menggunakan fungsi ekstrak ini. Nah, di sini kita udah buka aplikasi dari ACL. Bentuknya adalah seperti ini. Kemudian sebelum kita melakukan ekstrak data, kita membuat project baru terlebih dahulu. Misalkan kita akan membuat project baru dengan cara pilih file, kemudian new, kemudian project. Kemudian kita akan memberi nama project tersebut. Misalkan UAS underscore Okta. Kemudian pilih save. Setelah itu, kita akan menginput atau memasukkan data file yang akan kita ekstrak. Di sini kita akan menggunakan file payroll atau daftar gaji. Caranya bagaimana? Caranya mudah sekali, yaitu pilih file, kemudian new, kemudian table, kemudian next, kemudian pilih this, next, kemudian kita pilih payroll, kemudian open, kemudian next, next, kemudian finish. Kemudian kita beri nama payroll, kemudian pilih OK. Nah, data payroll tersebut akan muncul seperti ini. Di dalam data payroll ada nomor cek, MNO, gross pay, net pay, pay date, tax amount, dan work date.
Nah, setelah itu kita akan melakukan ekstrak data. Ekstrak datanya berdasarkan apa? Berdasarkan work depth. Misalkan seorang auditor ingin nih melihat daftar gaji berdasarkan work depth nomor A00. Nah, untuk dapat melihat tersebut, pengelompokan tersebut, auditor dapat menggunakan fungsi ekstrak data yang terdapat pada ACL. Caranya bagaimana? Caranya adalah pilih data, kemudian pilih ekstrak data. Nah, di dalam ekstrak data ini ada dua, yaitu record dan juga fill. Ketika kita pilih record, maka mulai data dari nomor cek sampai dengan data workdate itu akan dimasukkan semua, akan masuk ke dalam file ekstrak data yang baru. Apabila kita pilih fill, maka kita hanya akan memasukkan fill-fill sesuai dengan kebutuhan kita. Yang pertama, kita akan mencoba yang pilih record. Berarti kita akan memasukkan semua file-file tersebut dalam file ekstrak data yang baru. Setelah kita pilih record, maka kita klik pada radio button if, kita masukkan rumusnya. Karena kita ingin mengelompokkan, karena kita ingin mengekstrak data berdasarkan work depth, maka kita klik 2 kali pada available field, kita pilih work depth. Kemudian kita masukkan rumusnya. Kita beri tanda petik. Karena apa? Karena diawali dengan huruf. Apabila kode workdep itu hanya berupa angka, maka tidak perlu diberi tanda petik. Kemudian pada text box save as kita beri nama. Misalkan workdep A00 gaji gitu ya. Kemudian kita pilih OK. Kemudian jangan lupa pada text box tuh kita juga beri nama yang sama dengan text box if. Kemudian pilih OK. Nah, maka akan muncul file baru, file data baru yaitu workdep A00 gaji. Nah, ini hanya ada 5 record, yaitu didasarkan pada workdep A00. Jadi, daftar gaji berdasarkan workdep A00 itu hanya ada 5 record. Nah, karena kita memilih yang record, maka mulai dari nomor cek, MNO, gross pay, net pay, pay date, tax amount, work date, maka semua file-filenya akan masuk dalam file ini. Beda lagi kalau kita pilih yang fill, maka kita hanya akan memilih fill-fill yang kita butuhkan. Maka kita akan coba, yaitu tetap pilih data, kemudian ekstrak data. Nah, kita pilih fill, kemudian pilih atau klik pada radio button extract fill. Misalkan kita hanya perlu file nomor cek, maka kita pilih nomor cek, kemudian gross pay misalkan, kemudian net pay misalkan, dan juga dengan work depth. Kemudian kita pilih OK. Langkahnya sama, setelah kita pilih fill-fill yang sesuai kebutuhan, maka kita masukkan rumusnya. Karena kita mengelompokkan berdasarkan work depth, maka kita klik 2 kali pada work depth, terus kita memasukkan, misalkan kita mau mengelompokkan berdasarkan kode A00 sama begini. Kemudian pada text box save as kita beri nama workdep A00 fill gitu. Kemudian klik OK. Jangan lupa pada text box tuh kita juga beri nama. Kemudian pilih OK. Nah, di sini hasilnya sama antara kita pilih yang fill dan record, itu hasilnya sama. Ada 5 record. Akan tetapi yang membedakan adalah fill-fillnya. Ketika kita pilih extract data yang fill, maka kita memilih fill-fill yang sesuai dengan kebutuhan kita. Tadi kita kan memilih ada 4 fill, maka yang muncul ada 4 fill. Ketika kita pilih record, maka semua fill-fillnya itu akan muncul. Jadi begitu teman-teman, mudah bukan? Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.